Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lady Madiana Mahsa dengan nomor NIM 211055425. Di sini saya akan memenuhi tugas dari BFI mata kuliah komunikasi antarpersonal. Saya akan mempresentasikan tentang komunikasi interpersonal. Apa itu komunikasi interpersonal? Komunikasi interpersonal adalah proses pertukaran informasi, ide, pendapat, dan perasaan yang terjadi antara dua orang atau lebih. Komunikasi interpersonal bisa disebut juga dengan komunikasi antar pribadi. Efektivitas komunikasi antar pribadi ditentukan oleh seberapa jelas pesan yang disampaikan. Adapun ciri-ciri tentang komunikasi interpersonal. Ciri-ciri komunikasi interpersonal antara lain, bahasa yang digunakan bisa bahasa formal atau informal. Memakai media tertentu seperti telepon, ponsel, dan email. Dilakukan dua orang atau lebih. Bersifat terbuka dan komunikatif. Adapun beberapa tujuan komunikasi interpersonal. Yang pertama, mempengaruhi sikap dan perilaku orang lain. Yang kedua, membantu orang lain. Yang ketiga, menolong orang lain. Yang keempat, bertukar pikiran. Yang kelima, memecahkan masalah. Yang keenam, menyampaikan informasi. Yang ketujuh, membina hubungan. Dan yang kedelapan, saling mempengaruhi dan bermain. Serta yang terakhir, mengenal diri sendiri dan orang lain. Dan yang terakhir ada proses komunikasi interpersonal. Ada 6 proses komunikasi interpersonal. Yang pertama yaitu pengirim dan penerima pesan. Dalam komunikasi interpersonal ada dua orang atau lebih yang berkomunikasi. Salah satu orang mengirim pesan, sementara orang yang lainnya menerima dan menerjemahkan pesan tersebut. Yang kedua, pesan. Pesan adalah sinyal yang bekerja sebagai stimulus bagi komunikan. Pesan bisa berbentuk suara, bau, rasa, visual, dan kombinasi lainnya. Yang ketiga ada feedback atau umpan balik. Dalam menyampaikan pesan akan menerima proses umpan balik. Feedback adalah reaksi yang muncul ketika seseorang menyampaikan pesan. Orang yang menerima pesan biasanya mendengar dan menulis pesan tersebut. Dan yang keempat ada kalimat pembuka. Kalimat pembuka ini berisi kumpulan informasi yang diberikan sebagai pengantar sebelum informasi utama. Kalimat pembuka atau feed forward ini bisa untuk meyakinkan orang yang menerima pesan supaya bisa mengerti. Dan untuk yang kelima ada channel atau media. Proses komunikasi membutuhkan media untuk menyalurkan pesan bisa sampai kepada penerima. Media dalam komunikasi interpersonal bisa berupa telepon, email, atau bertemu secara langsung. Dan yang terakhir, yang keenam, noise atau hambatan. Dalam komunikasi interpersonal ada hambatan yang bisa mengganggu. Hambatan ini bisa menghalangi penerima pesan memproses informasi. Orang yang menerima pesan bisa salah paham karena adanya hambatan atau noise ini. Nah, sekian presentasi dari saya. Ada kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.